lagi dengan saya Ibu Santi Afriani di YouTube channel Pura-Pura Tahu Fisika. Apa kabarnya ya? Mudah-mudahan dalam sehat walafiat ya. Kali ini ya kita ketemu lagi tentu saja ya dalam materi fisika. Video kita kali ini kita akan membahas ya materi pembelajaran ya. Tentu saja nanti yang masih berhubungan dengan fisika, tapi kali ini juga ada kaitan eratnya dengan matematika, yaitu cara mengoperasikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10 dan notasi ilmiah untuk part ketiga pada besaran fisika dan pengukurannya. Sebelum kita mulai ke materi pembelajarannya, ada baiknya yang belum siapkan peralatan tulisnya disiapkan dulu seperti pena, tip X dan lain-lain. Nah, kalau sudah siap, yuk kita simak materi pembelajarannya. Oke, sebelum mulai ke materinya ya, kita ingatkan dulu kembali ya. Tahu kan lupa ya. Yang pertama mengenai pengertian notasi ilmiah ya. Notasi ilmiah adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Kemudian kegunaan notasi ilmiah ya, menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil agar lebih mudah dituliskan atau disebutkan. Jadi itulah kegunaan notasi ilmiah. Kemudian cara penulisan notasi ilmiah ya. Cara penulisan notasi ilmiah yaitu A, titik 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 kali 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan penting dengan nilai 1 sampai dengan 9. Kemudian N kecil itu adalah bilangan eksponen atau disebut dengan bilangan bulat. Bagi yang butuh memperdalam materi tentang notasi ilmiah ya, ada di part 1 ya, silakan ditonton ya. Atau di part 2-nya juga ada, silakan ditonton supaya lebih paham lagi. Jadi kali ini videonya kelanjutan dari part sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat ya bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10 yang paling sering digunakan di perhitungan soal-soal di fisika ya. Yang pertama, ini biasanya sudah tahu ya, sudah ingat karena juga sudah belajar di matematika, karena ini kaitannya sangat erat dengan di fisika dalam mengerjakan soal ya. Jadi kita ingatkan kembali. Yang pertama yaitu 10 ya. 10 ya, kalau kita buat berpangkatnya ya. Ya, tentu saja adalah 10 ya. 10 pangkat 1. Nah, 10 pangkat 1 ini kita ambil dari sini ya, 10. Ini sebenarnya ada pangkatnya 1. Ya, cuman karena pangkat 1 ya. Jadi karena pangkat 1 biasanya sering tidak dibuat pangkatnya. Jadi orang lebih sering menulisnya 10 seperti itu. Nah, berikutnya untuk ini ya. Ini dibaca ya, yang kedua ini 1000. Nah, 1000 ini ditulis ya. 1 ini pangkatnya ini bersumber dari jumlah 0. Jadi kalau nolnya 1 di sini, jadi pangkatnya 1. Nah, kalau seperti ini ya, seperti nomor 2, ini kan 1000. 1000 itu nolnya ada 3. 1000 itu nolnya ada 3, maka ini ditulis ya 10 pangkatnya pangkat berapa ya, sesuai dengan jumlah 0. Jadi 10 pangkat 10 pangkat 3 seperti itu. Jadi untuk kasus yang nomor 1 dan 2 ya, itu angkanya cukup besar ya. Nah, sekarang bagaimana untuk angka yang kecil? Nah, seperti nomor 3 dan nomor 4. Nah,
yang nomor 3 0,1. Nah, jadi 0,1 ini ya ditulis ya, bisa ditulis 0,1 itu 1 per 10. Nah, jadi 0,1 itu artinya sama dengan 1 per 10. Nah, karena kita mau jadikan bilangan berpangkat ya, ingat tadi ya, 10 ini tadi kan ada pangkatnya 1 ya. Nah, jadi naik ke atas ya, ini kan di bawah 1 per 10 kita buat satunya. Nah, karena dia naik ke atas ya, otomatis ya, jadi 1 dikali satunya tetap. Nah, yang pangkat 1 tadi kan positif, kalau naikkan ke atas menjadi negatif. Jadi 1 kali ya, karena 10 tadi pangkat 1 dinaikkan ke atas ya, jadi pangkat positif 1 ini menjadi ya negatif. Jadi 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, atau sering juga penulisannya dibuat 10 pangkat min 1 kalau bilangan berpangkat. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya ke yang keempat, soal keempat. Nah, bagaimana kalau 0,01? Sama seperti soal nomor 3 tadi ya. Yang kita buat 1 ya per. Nah, ini kan tadi ingat ya, kalau nolnya 1 kan berarti pangkatnya 1. Ini nolnya 2. Berarti 10 pangkat. Nah, karena dia 0, ya. Jadi pangkatnya 2. Nah, kita lanjut. Nah, jadi sama dengan ya, naik ke atas sama tadi seperti yang nomor 3. Jadi 1 kali ya 10 pangkat ya min 2. Sering sekali disebut dengan 10 pangkat min 2. Oke, sekarang kita lihat ya beberapa contoh soal ya yang sering katakanlah ya yang muncul dalam perhitungan soal fisika. Kita di sini nggak ambil soal fisikanya karena untuk mempersingkat durasi ya. Jadi kita ambil saja beberapa sampel yang nanti dalam proses penyelesaian soal fisika ya, misalnya ada keterkaitannya atau menjelang hasil akhirnya ya setelah masukkan rumus dan angka. Kita lihat di sini ya, untuk yang pertama ya, soal pertama itu 4. Kita buat aja lagi ya di sini soal pertama 4, 5 dikali 10 pangkat min 4 ditambah 1,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini solusinya bagaimana supaya bisa diselesaikan. Jadi ini ada 2 cara ya. Yang pertama kita harus ikut, misalkan sini kan ada bilangan berpangkatnya ya, ada 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat min 2. Nah, ini soal tidak bisa langsung dijumlahkan. Kenapa? Karena beda tadi pangkatnya ya. Nah, ibarat kata itu di fisika itu beda satuan lah, sehingga tidak bisa dijumlahkan. Nah, jadi harus samakan dulu. Jadi kalau kita memisalkan pangkat itu dengan satuan ya, bilangan pokok 10 yang berpangkat min 4 dan min 2 itu kita anggapkan satuan ya. Karena satuannya berbeda, jadi kita harus samakan dulu, seperti itulah perumpamaannya. Jadi ini cara yang pertama ya. Kita bisa ikuti untuk pangkat min 2. Jadi soal ini harus kita jadikan yang soal yang 4,5 kali 10 pangkat min 4 ini angkanya. Kita bisa jadikan bilangan berpangkat min 2 atau ya, atau nanti yang bilangan berpangkat min 2 itu yang mengikuti 10 pangkat min 4
Nanti kita harus seperti itu. Jadi kita harus merubah ya, merubah bentuk bilangan ininya ya, bilangan berpangkatnya supaya dia ada solusi. Nah, ini kita coba tips yang paling mudah ya, kita ikuti saja ya saran saya ya. Ikuti saja pangkat yang agak kecil. Nah, sini. Nah, jadi 10 min 4 ini akan lebih gampang menjadi 10 pangkat min 2 daripada merubah dari yang 10 pangkat min 2 menjadi 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita cari ininya, solusinya. Kita misalkan di sini ya, kalau kita lihat di sebelah sini ya. Jadi kalau kita mau merubah, jadi 10 pangkat min 4 tadi mau merubah menjadi 10 pangkat min 2, caranya begini. Jadi 4 ya. Tadi kan 4,5 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, kalau mau jadikan merubah menjadi min 2, jadi ini kita buat seperti ini. Jadi 4 kali. Nah, ini kita pecahkan ya. Di 10 pangkat min 4 ini berarti bisa ya 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2. Nah, ini kan 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini artinya sama juga nanti dengan ya 10 pangkat min 4. Jadi kita rubah seperti ini biar ada solusi. Nah, kemudian setelah kita rubah seperti ini, kita inikan lagi yang ini tadi. Nah, kita misalkan ya, kita buat 00. Nah, 4,5. Nah, yang ini tadi ya, yang 4,5 10 pangkat min 2 yang pertama tadi ya. Nah, ini kita rubah. Jadi koma itu ini artinya kan kita harus geser ke kanan. Ya, kita ikuti komanya karena dia berpangkat negatif. Di 1 2. Jadi sebanyak jumlah pangkatnya, kalau dia 2 ya 2. Berarti sini ya ini enggak dipakai. Berarti ini sama dengan 0,045 kali 10 pangkat min 2. Oke, kita lanjut ya. Jadi hasil ini tadi ya kita buat di sini ya. Jadi 0,045 kali 10 pangkat min 2 tambah 1,5 kali ya 10 pangkat min 2. Karena bilangan pokok 10 berpangkatnya sudah sama, jadi ini bisa dijumlahkan langsung. Jadi tinggal kita menambahkan 0,045 ditambah 1,5 ya berapa? Ya 1,5045. Jangan lupa pangkatnya tadi kali 10 pangkat min 2. Oke, demikianlah yang soal pertama. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua ya. Kalau yang pertama tadi penjumlahan, yang kedua pengurangan. Nah, sama kasusnya ya. Ini oke, karena tadi nggak sama ya pangkatnya ya, 13, 12. Jadi kita harus samakan dulu. Nah, sama seperti soal yang pertama tadi ya. Kita yang besar saja ngikut yang kecil. Jadi yang 15 ya itu yang mengikuti 10 pangkat min 2. Jadi ini langsung saja, jadi 15 10 pangkat 3 ini bisa kita rubah bentuknya ya. Jadi 15 10 pangkat ya. Ini karena 3 ya, 1 ya dikali dengan 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 2, nanti hasilnya 10 pangkat 3. Jadi ini sama aja dengan ini. Jadi dia tidak merubah nilai ya, dia sama ya. Kita lanjut, jadi yang sebelahnya tetap 9 kali 10 pangkat 2. Nah, sama seperti yang tadi ya. Jadi kita selesaikan ini dulu ya. 15 kali 10 ya 150 ya, jangan lupa pangkatnya 2 dikurang 9 kali 10 pangkat 2. Nah, jadi ini boleh langsung ya, 150 boleh kita kurangkan 9 berapa? Jadi 150 dikurang 9 adalah 145.
1 kali 10 pangkat 2. Ya, demikian soal yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Oke, kita ke soal yang ketiga ya. Sebelum kita lanjut yang ketiga ya, jangan lupa ya, yang belum di like dulu, yang belum di subscribe dulu ya, untuk mendukung YouTube channel Pura-Pura Tahu Fisika supaya belajarnya lebih efektif dan cerdas. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga ya. 3,5 dikali 10 pangkat 4 ya, dikali 3 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kalau perkalian ya, itu lebih gampang ketimbang penjumlahan dan pengurangan tadi nomor 1 dan 2. Jadi ini cukup kita kalikan ya. Jadi kita kalikan saja. Jadi 3,5 kita kalikan 3. Ya, berapa 3,5 kali 3? Iya. Itu adalah 10,5. Nah, untuk pangkatnya bagaimana? Untuk pangkatnya ya, dijumlahkan nanti kali 10 pangkat 4 ya, dikali 10 pangkat min 7. Nah, kita buat lagi. Di 10,5 dikali 10 pangkat ya, ini 4 ya, karena dia positif dikurang 7. Ingat ya, penulisan pangkat harus lebih di atas 10. Ini nggak boleh sejajar, nanti kalau sejajar nggak berpangkat namanya. Kita lanjut, jadi 10,5 dikali ya 4 kurang 7 berapa ya, 4 kurang 7 adalah min 3. Nah, kita lihat di sini ya, ini sudah hasil akhirnya, tapi karena angka depannya belum notasi ilmiah ya, jadi kita rubah dulu menjadi notasi ilmiah. Kan sudah kita bicarakan di depan bahwa syarat penulisan notasi ilmiah ya, jadi antara 1 sampai dengan 9. Ini kita rubah dulu, komanya kita geser berarti. Jadi ini dengan menggeser koma ya, jadi sini ya, komanya kan di sini tadi tuh. Nah, kita geser ke sebelahnya sini. Jadi 1,05 ya. Nah, ini artinya ya, dikali ya, tadi gesernya 1 ya. Jadi dikali 10 pangkat 1. Kok 10 pangkat 1? Karena gesernya tadi 1 ya, 1. Jadi pangkatnya 1. Kenapa pangkatnya positif? Ya, karena lihat angkanya tadi ya, dia 10. Bukan angka yang kecil. Oke, jadi hasilnya menjadi 1,05 kali 10 pangkat 1. Nah, ini kenapa pangkatnya 1? Ini tadi karena geser komanya ya, geser komanya ke kanan tadi kan 1 dari sini tadi kan, sini koma tadi 1 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain ya, kalau kita mengalihkan ini ya, 1,05 dikali dengan 10 pangkat 1 atau 1, ulangi ya, dengan kata lain 1,05 ya dikali 10, itu hasilnya ini sama saja dengan 10,5. Jadi ini dirubah bentuknya ya, ini sama dengan ini, tidak berubah arti. Jangan lupa sebelahnya juga masih tetap dibuat pangkat min 3. Nah, ini menjadi ya penulisan dalam notasi ilmiah ya. Nah, dikali ya 10 pangkat 1 tadi ya. Nah, ini dikurang 3 menjadi 1,05 kali 10 pangkat ya 1 kurang 3 adalah min 2 ya. Ini sudah memenuhi notasi ilmiah. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal yang keempat ya. 18 ya kali 10 pangkat 4 dibagi 6 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini untuk supaya lebih mudah ya, kita buat aja karena dia bagi ya. Kita buat langsung dalam bentuk per seperti ini. Nah, seperti itu. Ini artinya sama aja dengan titik 2 atau bagi. Jadi 6 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini sama dengan ya. Jadi ini kita sederhanakan dulu.
18 dibagi 6 ya berapa ya, 3 ya. Jadi 3 kali 10 pangkat 4 per, jadi yang bawahnya masih tersisa 10 pangkat min 4. Nah ini sama dengan ya 3 kali 10 pangkat 4 yang di bawah naik ke atas. Jadi pangkatnya kalau naik ke atas jangan lupa menjadi dari negatif menjadi positif ya. Ini kebetulan soalnya kan negatif. Nah, kali 10 pangkat iya 4. Nah, ini sama dengan ya, sama dengan ya 3. Ini pangkatnya dijumlahkan saja. Jadi 3 kali, jadi 3 kali 10 pangkat 8. Nah, ini nanti bisa penulisan ini ya, penulisan dalam notasi ilmiahnya ya. Bisa menjadi ya 3,0 kali 10 pangkat 8. Oke. Kita ke soal yang terakhir, yang kelima ya. Soalnya 180 dikali 10 pangkat min 23 ya, dibagi 2 kali 10 pangkat 11 dikali 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau menemui kasus seperti ini ya, kalau bisa itu angkanya disederhanakan dulu. Ini misalkan 180 ya, ini bisa ini dibagi 3 dulu boleh. Misalkan dibagi 3 hasilnya adalah 60. Jadi 60 ini kalau bisa kita tuliskan angkanya step by step ya. Nah, bagi 2 kali 10 pangkat 11 ya. 3 tadi sudah habis ya karena sudah disederhanakan. Nah, ini tinggal pangkatnya. Nah, ini misalkan masih bisa lagi dicoret, kita sederhanakan dulu lagi. Nah, ini 60 dengan 2 jadi 30 sisanya per 10 pangkat 11 dikali 10 pangkat min 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sederhanakan pangkatnya ya. Kita sambung saja di sampingnya. Nah, ini 30 ya, 30 kita buat. Nah, kali 10 pangkat min 23. Nah, yang bawah ini kita bisa selesaikan ya. Ini 10 pangkat 11 dikurang 2. Nah, jadi 30 kali 10 pangkat min 23. Nah, dibagi 10 pangkat ya 11 kurang 2 berapa ya? 9 ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Berarti 30 kali 10 pangkat min 23. Ini yang 10 pangkat 9 naik ke atas. Jadi pangkatnya berubah ya, menjadi negatif. Jadi ini sama dengan 30 kali 10 pangkat min 23 ya, kurang 9. Nah, jadi 30 kali 10 pangkat ya 23 dikurang 2 min 23 dikurang 9 berarti min 32. Ini hasilnya. Ini kalau belum dalam notasi ilmiah ya, kita jadikan dulu notasi ilmiah. Ini kan 30 ini ya. 30 ini kan lebih dari 9 ya. Jadi kita bisa menuliskan dalam notasi ilmiah menjadi ya, kita kasih koma 3,0 ya. Nah, 3,0 ini supaya tetap 3 hasilnya ya harus kalikan 10 pangkat 1 kan. Nah, dikali 10 pangkat min yang ini tadi tetap 32. Nah, sehingga 3,0 kali 10 pangkat ya 1 kurang 32 berarti min 31. Oke, demikianlah pembahasan kita ya, atau materi pembelajaran kita kali ini mengenai cara mengoperasikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10 dan notasi ilmiah untuk bab besaran fisika dan pengukurannya.
Kalau video ini bermanfaat buat adik-adik kalian belajar di rumah ya, jangan lupa di like, di subscribe ya, dan di share ke teman-temannya supaya lebih banyak manfaat lagi ya, untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Tentu saja bersama Pura-Pura Tahu Fisika belajar lebih efektif dan cerdas ya. Terima kasih sudah menonton ya. Bagi yang belum paham atau kurang paham boleh diulang kembali ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.